Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Anissa Film. Gimana kabar sobat semua? Semoga sobat semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran ya. Di video kali ini kita akan membahas film yang berasal dari negeri Sakura Jepang. Film yang dirilis pada tahun 2018 yang berjudul Live Live. Film yang mengisahkan tentang seorang gadis cantik yang baru saja pindah dari Tokyo ke kota terpencil. Di sekolah, ia selalu jadi korban pembulian oleh siswa-siswi lainnya. Yang bisa ia lakukan hanya diam dan tidak melawan ataupun membalasnya. Sampai akhirnya kasus ini menyeret keluarganya, dan keseruan film pun dimulai. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis dan gak ada ruginya loh. Support dan dukungan kalian sangat membantu untuk perkembangan channel ini, agar kita lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih sobat yang sudah subscribe. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis bernama Nozaki Hakura yang sedang termenung karena sepatu di lokernya telah hilang. Salah satu temannya bernama Aiba bertanya, kenapa ia belum pulang? Namun Nozaki tidak menjawabnya dan hanya diam, karena dia sadar kalau ini semua adalah perbuatan teman-teman sekelas yang selalu membulinya. Mereka adalah Tachibana, Mishima, dan Kato. Tidak hanya di lingkungan sekolah, bahkan di luar sekolah pun mereka terus membuli Nozaki tanpa sedikit pun merasa kasihan. Namun, Nozaki memilih diam dan menerima segala perlakuan kasar dari teman-temannya. Hal ini berawal dari sebuah gosip yang beredar kalau Nozaki telah merebut Aiba yang katanya merupakan kekasih Taiko. Selain mereka bertiga, ada juga siswa pria yang turut membuli Nozaki, yaitu Ikegawa, Mamiya, dan Kuga. Nozaki selama ini berusaha tetap tegar di hadapan adik dan kedua orang tuanya. Sampai akhirnya ayahnya Nozaki tahu tentang kasus pembulian yang diterima oleh putrinya. Lalu sang ayah pergi dan melapor ke wali kelas sekolah. Namun wali kelasnya seakan tidak peduli tentang laporan ayah Nozaki, sebab tahun ini sekolah akan ditutup. Sekolah tidak ingin sampai ada masalah dengan muridnya. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Nozaki selain meneruskan sekolah yang kurang dari 2 bulan lagi mereka akan segera lulus. Geng Kuga yang mengetahui kalau ayah Nozaki datang ke sekolah lalu datang menghampirinya. Dengan gak ada akhlaknya menendang punggung ayahnya Nozaki menggunakan sepatu yang ditempeli paku. Hal ini membuat ayah Nozaki jatuh dan terluka. Bahkan mereka juga menaruh burung gagak yang sudah mati di laci meja Nozaki. Sebenarnya wali kelasnya tahu mengenai pembulian yang dialami oleh Nozaki ini, namun sama sekali tidak peduli. Sebab suatu masih sekolah dulu, gurunya juga pernah menjadi korban pembulian. Satu-satunya siswa yang perhatian dan membela Nozaki hanyalah Aiba. Scene berganti. Sesampainya di rumah, ayahnya yang merasa khawatir dengan kondisi putrinya melarang Nozaki untuk tidak masuk sekolah lagi. Sebab hari kelulusan tinggal sebentar lagi. Sebaiknya Nozaki tinggal di rumah saja. Oh iya, alasan kenapa mereka pindah ke desa tersebut adalah karena ayahnya dimutasi kerja dan mau tidak mau harus pindah dari Tokyo ke desa, yang justru merusak kehidupan Nozaki. Saat di sekolah, para pembuli yang selama ini membuli Nozaki mengetahui kalau Nozaki tidak mau pergi ke sekolah lagi. Lalu mereka berencana mengirim salah satu siswi ke rumahnya Nozaki untuk membujuknya ke sekolah lagi. Dan orang yang mereka suruh adalah Rumi. Dan mereka juga mengancam Rumi jika tidak berhasil membujuk Nozaki bersekolah lagi, maka ia akan menggantikan posisi Nozaki sebagai korban bully mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Rumi pun pergi ke rumah Nozaki. Dia berusaha membujuk Nozaki agar ke sekolah lagi, sebab jika tidak ia akan mendapat masalah. Tapi Nozaki tetap kekeh tidak akan pergi ke sekolah lagi. Rumi pun pulang dengan perasaan cemas dengan apa yang akan terjadi padanya besok. Dan benar saja, esoknya di sekolah Rumi mulai dibully oleh Taiko dan gengnya. Menjadi korban pembulian membuat Rumi merasa jengkel dan dendam pada Nozaki. Tanpa diduga, Rumi dengan suasana yang lagi panas hati dan pikirannya mengutarakan keinginannya untuk membunuh Nozaki dan bersungguh-sungguh ingin Nozaki mati.
Lalu Shin beralih ke Nozaki yang berencana ingin pergi jalan-jalan bersama Aiba. Hubungan antara Nozaki dan Aiba pun semakin dekat. Hal ini membuat Nozaki melupakan perbuatan kejam yang dialaminya di sekolah. Namun tanpa diduga, geng yang selalu membuli Nozaki datang ke rumahnya untuk membuktikan perkataan Rumi tempo kemarin di sekolah. Rumi yang semakin panas dengan kedatangan mereka dengan tanpa ragu dan nekat menyiram bensin ke rumah Nozaki. Dan tiba-tiba saja ibu Nozaki keluar berusaha menghentikannya. Tapi dengan gak ada akhlaknya, Rumi malah menyiramnya dengan bensin. Awalnya cuma ingin main-main sekedar mengancam ibu Nozaki dengan korek api. Namun tidak sengaja menjatuhkan korek api itu dan langsung membakar tubuh ibu Nozaki. Ayah dan adiknya yang melihat berusaha menyelamatkannya. Akan tetapi, Mamiya malah menembaknya dengan panah. Lalu dengan kejamnya, Rumi menyiram bensin ke ayah dan adik Nozaki kemudian membakarnya. Sementara itu, Nozaki dan Aiba yang sedang dalam perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan Kato dan Mishima yang terlihat ketakutan. Saat melihat cahaya api dari arah rumahnya, Nozaki yang melihat keadaan rumahnya yang telah dipenuhi api berniat untuk masuk. Tapi Aiba menghentikannya. Lalu Aiba dengan nekat menerobos masuk untuk menyelamatkan keluarga Nozaki. Tak butuh waktu lama, Aiba kemudian berhasil keluar sambil menggendong tubuh adiknya Nozaki yang penuh dengan luka bakar. Beruntung, sang adik masih bernafas dan bisa diselamatkan. Namun kedua orang tuanya harus meninggal secara tragis. Setelah peristiwa mengerikan itu, kini Nozaki tinggal bersama kakeknya. Di sekolah, para siswa yang terlibat merasa sangat khawatir, namun Kuga menegaskan tidak ada bukti yang bisa memenjarakannya. Lanjut, keesokan harinya, seisi kelas terkejut ketika melihat Nozaki kembali bersekolah. Aiba pun menghampirinya. Dia menasihati Nozaki untuk tidak perlu memaksakan diri ke sekolah. Kejadian mengerikan yang dialaminya membuat Nozaki tidak bisa mengeluarkan suaranya. Seperti biasa, mereka mengajak Nozaki ke tempat biasanya dan melanjutkan kebiasaan menyiksa dan membuli. Tujuannya adalah agar menutupi kejadian tersebut dan berharap Nozaki bunuh diri saja di sana. Namun sebenarnya Nozaki mengetahui peristiwa kebakaran itu adalah ulah mereka. Tanpa belas kasihan, dia terus menyiksa Nozaki yang masih berasa berduka. Tiba-tiba di balik salju, Nozaki mengambil sesuatu dan seketika itu ia langsung menyerang mata Tachibana. Bukan hanya itu saja, Nozaki mengambil pipa besi kemudian memukulnya secara bertubi-tubi hingga Tachibana tewas. Kato dan Mishima yang merasa ketakutan mereka pun berusaha menghindar dan mereka juga mengatakan kalau Kuga yang telah membakar ibu dan keluarganya. Nozaki dengan tatapan dingin tidak menghentikan langkahnya dan lalu menyabet jari Kato hingga putus. Mishima yang ketakutan mencoba kabur hingga terjatuh dan kepalanya terbentur batu yang membuatnya tewas seketika di tempat. Dan lalu hanya tersisa Kato yang pasrah dengan amarah dan dendam dari Nozaki. Dalam sekejap saja, 3 orang yang selalu menyakitinya pun tewas di tangannya sendiri. Berita tentang hilangnya 3 orang tersebut telah tersebar di sekolah. Hal itu membuat Kuga dan kawan-kawannya merasa cemas dan takut, apalagi setelah mereka melihat pihak kepolisian datang ke sekolah. Akhirnya, Kuga memutuskan bolos dan pulang lebih awal, tapi di perjalanan, dia malah berpapasan dengan Nozaki. Seketika itu juga, Kuga mendorongnya. Secara bersamaan, Nozaki Kuga. Kuga yang merasa kesakitan berusaha menjauh dari Nozaki yang terus berjalan. Dan pada akhirnya, Kuga terperosok ke jurang dan dia tewas karena kehabisan darah dan tertimbun salju. Scene berlanjut. Mamiya yang tahu kalau Kuga juga hilang, dia pun langsung menghubungi Rumi. Dan mengatakan semua adalah perbuatan Nozaki yang secara diam-diam ingin balas dendam pada mereka. Sebelum Nozaki membunuh mereka, Mamiya dan Ikegawa lalu pergi dan berniat menyerang Nozaki duluan. Tapi panah yang dilepaskan Mamiya malah meleset dan Nozaki berhasil kabur. Mereka pun berpencar untuk mencari Nozaki.
Ikegawa yang melihatnya langsung menyergap Nozaki kemudian berniat membunuhnya. Akan tetapi Nozaki lebih dulu melukai hidungnya. Mamiya yang melihat dari kejauhan lalu mencoba menembak Nozaki. Namun panahnya tidak sengaja menembus kepala Ikegawa yang membuatnya terbunuh. Kemudian dengan kejamnya Nozaki menyerang Mamiya dan menusuknya berkali-kali hingga tewas tanpa bisa melawan. Scene berlanjut. Esoknya Aiba ingin menghibur Nozaki dan mengajaknya keluar. Di sini Nozaki tiba-tiba menangis dengan sangat histeris. Aiba menyadari kalau musibah yang menimpa keluarga Nozaki membuatnya mengalami kesedihan. Lalu Aiba berjanji, mulai saat ini dia yang akan menjaga Nozaki. Setelah sekian lama semenjak peristiwa tersebut, akhirnya suara Nozaki kembali dan mengucapkan terima kasih pada Aiba. Di tengah hujan salju, Rumi mendatangi tempat pembelian Nozaki. Namun yang ditemukan di sana justru membuatnya terkejut, melihat ketiga jasad temannya telah terkubur salju. Dia pun lalu menghubungi Taiko dan mengatakan kalau Tachibana dan yang lainnya dibunuh oleh Nozaki yang ingin balas dendam. Tapi Taiko tidak peduli dengan segala perkataan Rumi, sebab selama ini ia memang tidak pernah ikut terlibat saat mereka membuli Nozaki. Taiko justru mengatakan hal yang menyakitkan perasaan Rumi, bahwa lebih baik Rumi ke neraka saja. Rumi pun merasa terhina dengan perkataan Taiko. Taiko yang menyadari akan semua kejadian ini memutuskan untuk menemui Nozaki dan mengajaknya baikan, dan memberikan CD lagu milik Nozaki yang selama ini selalu disimpannya. Sebenarnya, dulu mereka berdua adalah sepasang sahabat baik. Namun, sejak Nozaki dekat dengan Aiba, hubungan mereka berdua jadi renggang. Taiko merasa tidak rela jika Nozaki meninggalkannya hanya karena seorang laki-laki. Dia menyesal dan meminta maaf kepada Nozaki karena selama ini telah menjauhinya dan selalu diam ketika Nozaki dibuli. Di perjalanan pulang, tiba-tiba saja muncul Rumi yang mencoba menyerang Taiko. Rupanya dia tidak terima dengan perkataan kasar Taiko kepadanya. Meski terluka parah, Taiko masih mampu bertahan hidup dan pergi kabur. Malamnya Aiba menghubungi Nozaki tentang rencana kepindahannya ke Tokyo setelah lulus nanti. Dia bermaksud tinggal bersama Nozaki untuk menjaganya sesuai janji. Tapi Nozaki mengatakan kalau dia tidak bisa ikut dan tinggal bersama Aiba. Jawaban Nozaki membuat Aiba merasa kesal dan mulai menunjukkan watak aslinya. Ia tidak terima jika Nozaki lebih memilih kakeknya dibandingkan dirinya. Keesokan harinya, para orang tua yang kehilangan anaknya mulai mendatangi sekolah untuk mendapat penjelasan dari wali kelasnya. Namun hal itu malah membuat trauma masa lalu sang guru. Dia teringat akan kejadian masa lalu, seakan sang guru berhalusinasi dan akhirnya berlari keluar. Dan tanpa ia sadari ada sebuah kendaraan yang melintas di hadapannya dan membuat tubuh sang guru hancur. Singkat cerita, Rumi mendatangi kamar adik Nozaki di rumah sakit dan bermaksud membakarnya lagi. Nozaki tiba-tiba muncul di belakang Rumi dan membuatnya terkejut. Kali ini Nozaki tidak membiarkan ada yang menyakiti adiknya lagi. Dia mencoba melawan, tapi Rumi berhasil melarikan diri. Lanjut, tiba-tiba seorang perawat memberi kabar kalau kakek Nozaki telah diserang oleh seseorang dan saat ini sedang berada dalam kondisi kritis. Setelah melihat sang kakek, Nozaki pun mulai menyadari sesuatu. Lalu Nozaki menghampiri Aiba dan memaksa melihat tangan Aiba. Nozaki pun terkejut melihat tangan Aiba yang penuh dengan luka. Akhirnya Aiba mengakui hal itu dan menjelaskan alasan melakukannya. Karena dia ingin kakeknya Nozaki mengerti akan perasaannya. Sebab dia ingin bisa tinggal bersama Nozaki. Tiba-tiba Rumi muncul di tempat itu dengan tanpa perasaan. Dia mengatakan sangat puas ketika membakar ibu Nozaki. Seketika itu dengan penuh amarah, Nozaki lalu berlari menyerang Rumi. Tapi Rumi lebih dulu menusuk Nozaki dengan pisau yang dia bawa. Aiba yang melihat itu langsung menghajar Rumi hingga tewas. Tak sengaja,
Nozaki mengambil tas Aiba yang terjatuh. Nozaki tidak sengaja melihat selembar foto yang memperlihatkan ayah dan adiknya ketika terbakar. Lalu Aiba menjelaskan alasannya, karena dia merasa tergerak ketika melihat pengorbanan seorang ayah untuk putrinya dari kobaran api. Tentu saja itu menyulut emosi Nozaki yang menurutnya sama saja tidak memiliki hati nurani. Dia mengambil foto orang yang sedang menderita dan diambang kematian. Aiba yang merasa kecewa pada Nozaki, ia lalu mencoba membunuhnya dan langsung memukuli Nozaki hingga tak berdaya. Dia juga mengambil kameranya untuk mengabadikan momen terakhir sebelum Nozaki mati, sama seperti ketika dia memotret ayah Nozaki. Namun, ternyata tempat itu ialah tempat di mana sebelumnya Mamiya tewas. Dari balik salju, Nozaki mengambil panah bekas milik Mamiya yang tertimbun salju dan langsung menembak Aiba dan akhirnya Aiba tewas seketika. Dan film pun tamat. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Pembulian bisa membuat orang yang pendiam bisa merubah manusia menjadi iblis. Namun alangkah baiknya kasus pembulian seperti ini tidak kita budayakan dan kita lakukan di lingkungan kita saat ini ya sobat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Stop bullying, stop pembulian di lingkungan kita. Jangan lupa subscribe dan support channel ini agar kami lebih semangat lagi berkarya. See you!